Jadi zikir itu ada dua. Pertama ada namanya zikir mutlak. Yang kedua ada namanya zikir muqayyad. Zikir mutlak itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun. Jadi bapak-bapak boleh setelah maghrib baca tasbih, setelah isya baca tahlil, atau mungkin mengagendakan saya nanti setelah subuh baca istighfar. Boleh enggak? Boleh. Ini namanya zikir mutlak. Bahkan untuk sendiri dihitung juga boleh. Misalnya nanti setelah subuh saya ada waktu 1 jam nganggur, maka saya akan istighfar 1 jam. Boleh enggak? Boleh. Nah, ini namanya ibadah mutlak. Setelah isya nanti tidak ada agenda, tidak ada pengajian, saya mau baca tasbih sampai jam 9. Boleh enggak? Boleh. Maka ini namanya zikir mutlak. Nah, kalau tidak pakai jam misalnya karena jamnya rusak, lalu dihitung, saya nanti setelah isya mau zikir baca takbir 1000 kali. Boleh enggak? Boleh. Ini zikir mutlak dengan catatan secara pribadi, tidak berjamaah. Nah, maka selama dilakukan secara pribadi itu bukan bid'ah. Dilakukan secara personal itu bukan bid'ah. Maka ini masuk dalam kategori zikir mutlak. Boleh saja. Apalagi kita yang misalnya dalam masih terapi dari gangguan jin misalnya, saya akan baca ayat-ayat ruqyah 1 jam. Boleh enggak? Boleh. Saya akan baca ayat kursi 100 kali. Boleh enggak? Boleh. Tidak masalah. Sesuai dengan kelapangan waktu yang kita miliki. Ini namanya zikir mutlak. Nah, kalau muqayyad itu zikir yang sudah ditentukan oleh aturan agama. Maka ini namanya zikir muqayyad. Ini tidak boleh diubah, tidak boleh diganti, dan kita tidak boleh membuat zikir muqayyad. Jadi membuat aturan sendiri, tata caranya begini, waktunya begini, lalu disarankan kepada orang-orang begini, itu tidak boleh. Tetapi kalau kemudian zikir itu memang sudah muqayyad, sudah ditentukan oleh Nabi tentang modelnya, waktunya, caranya, maka itu kita ikuti. Seperti zikir setelah sholat, itu muqayyad. Seperti zikir pada saat tanggal 9 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Itu ada takbir di situ. Setiap kali selesai sholat, maka takbir ini namanya takbir muqayyad. Sudah ditentukan waktunya, yakni waktunya mulai dari tanggal 9 selepas subuh sampai tanggal 13 selepas asar. Dan ini sunnah, ini sunnah. Adapun mengenai teknis takbir, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama bahwa takbir itu nafsi-nafsi, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama mazhab Hambali misalnya, takbir itu sendiri-sendiri. Tetapi Bapak Ibu jangan kaget kalau nanti membaca apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, mengutip hadis dari sahabat Ibnu Umar dan dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya takbir itu dikomando. Sehingga takbir itu diperselisihkan oleh para ulama antara dikomando atau sendiri-sendiri. Nah, dalil yang dikomando sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam kasus sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah ketika berada di tengah keramaian, yang ketika mereka bertakbir maka takbirnya diikuti oleh orang-orang. Sementara untuk madhab yang lainnya tadi kita sampaikan takbir tidak perlu dikomando. Maka kalau teman-teman mengikuti pengajian mengatakan takbir tidak dikomando, yaitu tidak keliru. Kalau ada pengajian mengatakan takbir itu dikomando, yaitu tidak salah, karena memang ini bagian dari dinamika perbedaan
pandangan para ulama. Maka kita sebagai orang awam tidak perlu engkel-engkelan. Maka dalam hal yang semacam itu tidak mengapa kita bergabung kepada madhab ahlul qaryah. Penduduk setempatnya dikomando apa enggak? Oh dikomando, yang ikut saja. Penduduk setempatnya gimana? Sendiri-sendiri. Ya sudah, berarti sendiri-sendiri. Nah, tidak perlu kita tampil beda. Nanti malah bikin ribut. Nah, ribut enggak kira-kira? Ribut.